adalah kebijakan likuiditas makroprudensial di mana terjadi penurunan fasilitas dari GWM, giro wajib minimum, dari 9% ke 4%. Artinya berarti itu akan menambah likuiditas di pasar, Pak. Sehingga bagaimana Bapak mengkomunikasikan kebijakan ini supaya pertumbuhan ekonomi terus tumbuh, kemudian inflasi dijaga, dan sedangkan exchange rate atau nilai tukar kita tetap dijaga, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pemerintahan saat ini yang Bapak pimpin itu dapat sebisanya mengintegrasikan prinsip ESG, Pak, Environment, Social, dan Government. Baik. Baik dari sisi perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan. Terima kasih, Bu Afi. Terima kasih, Bu. Silakan Pak, jadi mengungkap resikonya karena orang tuh selalu khawatir dengan hutang walaupun rasio-rasionya masih kita aman. Gimana Mas Purbaya? Wah, terus terang saya agak bingung karena pertanyaannya nggak kedengeran. Suaranya pelan. Saya coba tebak-tebak sedikit. Yang saya tangkap hanya burden sharing sama makroprudensial ya. Iya. Burden sharing saya nggak tahu kapan timbulnya, itu waktu krisis kemarin kan COVID. Kita dari istana nggak pernah minta burden sharing sebetulnya. Karena itu jelas langsung menghilangkan seolah batas antara fiskal dan moneter. Ya. Sekarang juga ada perjanjian burden sharing kan. Saya sih nggak semaksimal mungkin tidak akan memakai burden sharing itu. Biarkan moneter di pihak moneter jalan sendiri sesuai dengan pakemnya. Saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal. Kenapa bank sentral dipisahkan waktu dulu dengan pemerintah? Supaya pemerintah atau politik tidak mempengaruhi kebijakan bank sentral yang dampaknya bisa jangkanya panjang. Kalau politik kan 5 tahunan, maka dipisah. Kalau kita jalankan burden sharing terus, seolah-olah menggabungkan lagi pemerintah dengan bank sentral, artinya bank sentral memonetize kebijakan fiskal. Ya. Itu yang nggak boleh sebetulnya. Itu di moneter tuh holy grail yang nggak boleh dijadiin satu. Tapi waktu krisis mungkin nggak apa-apa, tapi ke depan akan kita hindari sebisa mungkin. Kalau yang kedua apa tuh ya? Makroprudensial. Kayak gini aja. Anda kira-kira takut kan kalau saya injek uang ke sistem, apakah akan menimbulkan inflasi? Playa besar. Anda dosen bukan? Dosen fakultas apa? Ekonomi. Buka lagi bukunya. Jadi gini, nggak apa-apa. Itu pertanyaan, tapi pertanyaan bagus sekali.